Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah yang telah diwajibkan kepada kita. Di antara kewajiban itu adalah kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang, yang mana kenikmatan ini banyak dilupakan, banyak dilalaikan oleh banyak manusia. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhat wal faragh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu yang luang. Bayangkan, kita baru terasa nikmat sehat kapan kira-kira? Ketika sakit. Ketika sakit. Jangankan sakit yang parah-parah, sakit yang tidak parah, yang tidak terlalu parah, itu pun sudah tidak enak. Antum biasanya makan lahap, apalagi santri, ya, bawaannya kan lapar terus. Sahih? Naam, ya. Coba antum dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sariawan, benjol gede di sini, ya, besar. Kira-kira makan nikmat atau tidak? Tidak nikmat. Baru sariawan. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya nikmat sehat ini kita bisa rasakan saat kita ditimpa musibah sakit. Ya, oleh karenanya ketika kita sehat, maka jangan sia-siakan untuk kita giat belajar, terlebih kita di masa-masa muda. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, at-ta'allum fis sighar kan naqshi fil hajar. Belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Ya. Kira-kira kalau mengukir di atas batu itu kokoh, kuat, atau cepat hilang? Antum siapa yang pintar ngukir? Ya, di batu kita ukir, entah kita ukir apalah, ya, tulisan-tulisan Arab atau apa, itu akan lama hilangnya. Berbeda dengan at-ta'allum fil kibar, belajar ketika sudah tua. Kan naqsi fil ma, seperti mengukir di atas air. Belum lagi ukirannya selesai, sudah hilang, sudah hanyut.
Ya, oleh karena kalau muda, ya, hafalannya masih fresh, kuat, tidak ada yang dipikirkan, ya, belum ada yang dipikirkan, belum punya anak, jomblo, ya, nggak ada yang dipikirkan. Kalau sudah tua, ya sudah, apalagi sudah menikah, apalagi mungkin istrinya lebih dari satu, itu sudah sibuk, ya, sehingga ketika belajar anaknya nangis, istrinya nangis, ya, sehingga bingung akhirnya, terpecah fokusnya, terpecah pikirannya, ya. Oleh karenanya ketika kita di masa muda ini kita manfaatkan betul-betul. Kalau tidak kita akan menyesal nanti, ya. Kalau tidak kita akan menyesal. Ya bukan sekarang antum menyesal, nanti 10 tahun yang akan datang. Oh iya ya, dulu saya jadi santri kok malas-malesan. Yang lain sudah habis 30 juz, saya kok dapat juz 30 saja ya. Ya. Ada apa yang salah? Makannya sama. Kira-kira makan antum sama enggak? Ya. Tidurnya sama. Subhanallah. Minumnya juga sama, air putih. Ada yang minum air apa? Ya, air biru? Tidak ada kan? Subhanallah. Lalu kemudian apa yang membuat kita tidak sama? Ya, meskipun ya ketika kita sudah berusaha tapi ya mentok, ya itu nanti lain ceritanya. Ya. Tapi yang penting kan usaha, tidak males. Ya, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita masih muda, subhanallah. Oleh karenanya kalau kita sudah tua akan menyesal. Ya. Akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari membuat suatu bab di dalam sahihnya menghibur orang-orang tua. Jadi bapak-bapak jangan khawatir ya. Para sahabat dahulu ya itu belajar kira-kira mayoritas ya, para sahabat yang senior itu belajar ketika muda atau pas sudah tua? Ya pas sudah tua, karena ya Rasulullah SAW baru diutus ketika itu. Seperti Abu Bakar, sahabat-sahabat senior. Ya, tapi mereka bisa. Nah, itulah hiburan bagi orang-orang tua. Ya, meskipun orang tua sekarang tidak seperti sahabat. Ya. Tapi kan minimal jadi hiburan gitu lah. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting adalah ya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Sebagaimana para ulama dahulu ya mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya beliau menukilkan perkataan para ulama, ya. Beliau mengatakan, saya tidak pernah ya melalaikan waktu untuk main-main, untuk senda gurau, walaupun itu sedetik pun. Ya, subhanallah. Oleh karenanya para ulama waktunya berkah. Para ulama itu waktunya barokah. Kalau kita berbicara tentang ulama mutaqaddimin yang terdahulu, mungkin kita akan mengatakan itu kan dulu. Nah, coba saya sebutkan ulama muasirin, ulama kontemporer yang senantiasa menjaga waktunya. Syekhuna Syekh Abdul Ishaq Al-Huwaini, di antara murid seniornya Syekh Nasruddin Al-Albani. Beliau ulama Mesir. Beliau satu hari waktunya digunakan untuk membaca buku selama 15 jam. Itu kalau tidak sakit, kalau sehat. Syekh masyhur Hasan Salman, ini ulama besar di Yordan, muridnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Dalam sehari beliau membaca, menulis, kemudian mentahqiq selama 20 jam. Kalau tidak begitu, galau, kata beliau. Kalau aktivitas saya kalau tidak begitu selama 20 jam itu, ya, justru ada yang kurang, justru ya merasa bahwasanya belum sempurna kesehariannya. Bayangkan. Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya ini ulama besar di Riyadh, Arab Saudi, memiliki 1000 guru, ya, musnid, ya, belum banyak sanadnya, ya, masya Allah. Kitab-kitabnya bagus, mungkin ya diajarkan juga mungkin di sini, subhanallah. Di antara kitab yang paling ya ringkas tapi bagus itu Khulasat Ta'dhimil Ilm. Itu sangat bagus sekali. Ya, cocok untuk jadikan pelajaran. Mungkin alhamdulillah kalau jika
sudah dipelajari. Ya. Subhanallah. Beliau saking semangatnya di dalam mengajar, pernah suatu ketika itu sampai pingsan. Ya. Subhanallah. Dan itu mungkin bukan sekali, 2 kali. Itu bagaimana semangatnya para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Itu kan beliau tidak bisa melihat. Ya, beliau tidak bisa melihat, akan tapi beliau senantiasa minta dibacakan kitab oleh muridnya. Suatu ketika itu di mobil, ya, melewati suatu pemandangan yang indah. Karena di Saudi itu jarang pemandangan yang indah. Ya. Paling ya coklat, gurun pasir, ya. Itu aja pemandangannya. Tapi sesekali ada, mungkin di daerah Taif, ada di daerah Saudi, daerah sana arah ke Yaman, ya itu ada, mungkin sawah, pokoknya ada hijau-hijaunya sedikit gitu. Nah, yang namanya orang Arab itu kalau sudah kelihatan hijau-hijau itu kayak wong desa gitu loh. Ya. Kalau kita kan biasa gitu. Ya, kalau orang Arab itu wow gitu, karena pemandangan yang asing bagi mereka. Ya, pemandangan yang asing, sehingga koriknya Syekh Abdul Aziz bin Baz itu noleh ke pemandangan itu, sehingga baca kitabnya berhenti. Subhanallah. Syekh bin Baz langsung memberi peringatan, jangan mandang yang lain, baca kitab. Masya Allah, bayangkan. Subhanallah, itu waktunya para ulama barokah. Ya, oleh karena masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit ya nasihat untuk ikhwah sekalian, para santri, mumpung kita dalam marhalah ya talab, marhalah belajar, ya manfaatkan sebaik mungkin. Hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis. Nanti kalau kita sudah sibuk, sudah ngajar, sudah bikin pondok sendiri, ya sudah pokoknya aktif di dunia dakwah, itu subhanallah, itu kita akan bagi waktunya susah sekali untuk murojaah, untuk belajar. Ya. Oleh karenanya sekarang inilah waktunya kita mungkinkan, kita kemudian aktif di dalam mungkin ya ngomong bahasa Arab, belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita nanti sudah berdakwah di masyarakat, ya tetap belajar itu tetap terus ya. Akan tapi belajar ketika di waktu sibuk itu ya tidak sebebas sekarang. Ketika antum di marhalah talab ini, ya, oleh karena banyak di antara ustadz-ustadz, ya, mungkin di antaranya kita juga bercita-cita, ya, atau mungkin subhanallah, jika kiranya bisa mondok lagi begitu, ya. Kalau antum mondok pengen cepat lulus, ya toh. Tapi kalau ustadz-ustadz pengen mondok lagi, gara-gara masih kurang yang dia dapatkan di pondok, ya. Subhanallah. Oleh karenanya, ayo kita manfaatkan baik-baik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang besar, ya, tentang Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu indahnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi akhlak Nabi Muhammad SAW itu indah, ya. Indah secara fitrah, ya, secara fitrah, dan indah secara syariat, ya, indah secara syariat, fitrah dan syariat, dan itu sudah diakui. Bahkan ya beliau ini menjadi orang nomor 1 di dunia, orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia adalah Nabi Muhammad SAW, dan ini diakui oleh orang-orang kafir. Diakui, ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, beliau mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang jujur, ya. Oleh karenanya subhanallah, ini menunjukkan, ya, bahwasanya akhlak beliau adalah akhlak yang sangat-sangat indah. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, dan ini digambarkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Wahai engkau Nabi Muhammad,
berada di atas akhlak yang sangat agung. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sebagaimana akhlak yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan akhlak di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya ya kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ya, ini juga sebagai dalil kita harus memilih teman yang baik, yang jujur. Ya. Karena pada zaman sekarang ini ya, mencari teman yang jujur, mencari teman yang baik ini susah. Ya, di tengah kebobrokan akhlak, di tengah kemunduran akhlak yang ada di masyarakat kita, ini sangat susah sekali. Oleh karenanya dengan belajar, ya, kita akan tumbuh karakter untuk kita bisa jujur. Jujur dalam segala hal. Orang jujur itu hidupnya insya Allah tidak akan susah. Ya, insya Allah tidak akan susah. Wa inna sidqa, kata Nabi, yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Terkadang memang jujur itu pahit. Ya, jujur itu pahit. Tapi itulah akhlak yang mulia. Ya, itulah akhlak yang mulia. Betapa banyak orang sekarang berdusta, bohong, menutupi cacat-cacatnya sehingga ketika berjualan bohong. Ya. Subhanallah. Kalaulah dia jujur, meskipun untungnya sedikit tapi barokah. Kemudian Nabi mengatakan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akhlak Al-Qur'an adalah tawadhu, merendah hati, ya, tidak congkak, tidak sombong. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya, rendahkan dirimu, ya, terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Bagaimana tawadhu? Ketika kita keluar bertemu dengan manusia, ketika kita bertemu dengan yang sepuh, yang sudah tua, maka kita berkata di dalam hati kita, orang tersebut lebih banyak amalannya daripada saya. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, maka kita berkata dalam hati kita, anak muda tersebut lebih sedikit dosanya daripada kita. Itu tawadhu. Bukan kemudian, "Oi, saya senior, ente junior ente." Ya. Awas macam-macam. Bukan begitu. Ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yujil kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang tidak menyayangi yang muda. Jadi yang tua tugasnya menyayangi yang muda. Kemudian yang muda tugasnya menghormati yang tua. Nah, itu digambarkan di dalam syariat. Itu salah satu bentuk ketawaduan. Yang tua mengayomi yang muda menghormati yang tua, mendukung, kemudian minta arahan dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini akhlak Al-Qur'an. Ya. Kemudian di antara akhlak Al-Qur'an yang lainnya, al-amanah. Ya, amanah ketika diberikan ya tugas, amanah. Mengerjakan dengan baik, ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah memerintahkan, ya, agar amanah itu diberikan kepada ahlinya. Ya. Kalau tidak,
bahaya, ya, bahaya. Oleh karenanya kalau orang belum tidak pernah belajar agama, ngomong agama, kira-kira rusak enggak? Rusak. Dikatakan oleh para ulama, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, ya, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh-aneh. Dalam urusan dunia saja, ya, dalam urusan dunia. Misalnya, ya, ada orang yang profesinya di bengkel, biasanya servis operasi mobil, motor, ya. Kemudian ada orang yang mau melahirkan, kira-kira pantas atau cocok nggak dibawa ke bengkel? Kan biasanya servis, ya, tidak cocok. Harusnya orang melahirkan dibawa kemana? Ke dokter. Dokter pun tidak sembarangan. Dokter apa? Ya dokter spesialis kandungan. Kalau dokter gigi cocok nggak? Tidak cocok. Makanya semua ada bidangnya masing-masing, ya. Kalau orang yang tidak paham agama, bicara agama, kira-kira rusak nggak? Rusak, ya. Oleh karenanya di antara dosa besar, ya, yang bahkan yang paling besar, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, ya, dosa yang paling besar adalah at-takallam, ya, fid din bi ghairi ilmin. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini bahaya ini. Ya, bahaya besar. Kenapa? Karena dengan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu bisa menghalalkan yang haram, bisa mengharamkan yang halal, bisa mengatakan yang syirik tidak syirik, mengatakan yang bid'ah tidak bid'ah. Ini bahaya nih. Ya, agama jadi rusak. Betapa banyak sekarang, ya, orang-orang yang subhanallah riwayat belajar ada, kemudian berani berbicara tentang agama, komentar tentang agama Allah. Banyak atau tidak sekarang? Oh, banyak, ya. Kalau antum lihat di, ya, YouTube itu subhanallah, ya. Bahkan bikin konten-konten, ya, yang subhanallah jauh dari agama Allah. Oleh karenanya, ya, kalau kita sudah belajar agama, ayo kita berbuat untuk agama Allah. Jangan biarkan orang-orang merusak agama Allah. Meskipun, ya, agama Allah ini pasti akan terus dijaga. Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah akan menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna Al-Quran, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Di antaranya penjagaan Allah caranya adalah kemudian memudahkan Al-Quran untuk dihafal, ya, sehingga ketika ada orang merubah satu huruf pun pasti ketahuan, tidak sampai, ya, beberapa waktu itu sudah pasti ketahuan. Makanya subhanallah, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala amanah, ya. Kemudian di antara akhlak Al-Quran adalah memaafkan, ya, memaafkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka berilah maaf, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, ya. Memaafkan ini adalah akhlak Al-Quran, ya. Dan semua akhlak Al-Quran ini ada pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita sebutkan akhlak Al-Quran itu otomatis sudah diamalkan, sudah dicontohkan oleh baginda kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga akhlak Al-Quran, ya, yaitu istiqamah, ya. Fastaqim kama umirta waman taba ma'ak, ya, waman taba ma'ak. Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahlah, ya, mengatakan dalam Al-Quran surat Hud, ya, kama umirta, sebagaimana diperintahkan. Istiqomah ini kan berat, ya, istiqomah ini berat, ya, kata-katanya aja singkat, simple, tapi berat sekali, ya. Oleh karenanya karomah,
yang paling utama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah istiqamah. Ya, karamah yang paling mulia adalah istiqamah. Ini adalah luar biasa istiqamah. Tidak mudah, ikhwan. Kita bisa istiqamah memegang agama Allah di akhir zaman ini, di tengah fitnatus syubuhat, fitnah-fitnah tentang kesesatan ini yang luar biasa, juga di tengah fitnatus syahwat, godaan-godaan dunia, ya, godaan-godaan segala macam hal yang menimpa kita. Ini tidak mudah untuk kita bisa istiqamah kepada Allah. Ya. Untuk kita bisa istiqamah memegang ajaran Allah, ini sangat-sangat tidak mudah. Oleh karenanya dengan belajar, dengan antum menuntut ilmu, ini adalah wasilah untuk kita bisa istiqamah. Oleh karena subhanallah, ganjaran antum mondok menuntut ilmu, jika antum benar niatnya, itu ganjarannya sangat-sangat besar, lebih besar daripada antum ibadah haji, lebih besar antum daripada ibadah umrah. Dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu ganjarannya besar, tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain semua butuh ilmu. Ya, haji butuh ilmu. Kira-kira antum haji tanpa ilmu diterima tidak hajinya? Tidak diterima. Tiba-tiba ada orang ikhlas karena Allah, semangat, ya, tapi tidak ada ilmunya, sehingga hajinya tidak ke Mekah, ke Monas. Kira-kira diterima tidak? Tidak akan diterima, ya kawan. Ya, walaupun antum ikhlas, walaupun bayarnya lebih mahal ke Monas, tapi tidak akan diterima. Ada orang yang ikhlas, subhanallah, ketika Idul Adha datang ke pondok mau nyumbang, nyumbang apa? Ya, kelinci mau dikorbankan. Kira-kira bisa nggak? Ya, subhanallah. Kemudian dia menyerahkan dirinya sendiri. Ustadz, saya tidak punya duit, Ustadz. Saya punyanya mau korban. Korban apa? Korban perasaan, Ustadz. Kira-kira diterima enggak? Oh, enggak akan diterima. Butuh ilmu, ya kuat. Ilmu. Oleh karena di dalam Nazm Az-Zubat, ya, ini Alfiyatuz Zubat 1000 bait, ya, 1000 bait dalam fikih Syafi'i, ya, Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu, amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, oleh karena benar kata Imam Ahmad, menuntut ilmu itu pahalanya besar. Karena semua ibadah butuh ilmu. Kalau ibadah tidak dilakukan, tidak ada ilmunya, maka ibadahnya sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, subhanallah. Misalnya ada orang semangat datang ke sini, sholat, ya, sholat ikhlas karena Allah, akan tapi menghadapnya tidak ke kiblat. Ya, kira-kira diterima tidak? Tidak akan diterima, ya, ya, karena ibadah itu ada syaratnya yang harus diwujudkan, yang harus dipenuhi. Kalau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara akhlak Al-Qur'an masih banyak, sabar, ya, sabar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan sabarmu, istiqomah di atas kesabaran. Ya, sabar ini tidak mudah. Ya, tidak mudah loh sabar. Mungkin teorinya, ngomongnya mudah, tapi kalau sudah dihadapkan dengan praktek, ini kadang tidak mudah. Betapa banyak santri bisa sabar, tapi kalau sudah antri makan, tidak sabar. Ya, antri kamar mandi, tidak sabar. Karena sabar prakteknya susah. Ya, jangankan santri, kadang ustadznya kan tidak sabar. Ya, tanda. Iya. Ya. Santrinya dimarahin. Ya, bukan berarti tidak boleh marahin santri, boleh. Ya, kan tapi kan harus sabar. Ya, harus sabar ini berat. Oleh karena sabar ganjarannya tanpa hisab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran tanpa hisab bagi orang-orang yang sabar.
Siapa kira-kira orang yang paling sabar di dunia ini? Ya, Rasulullah SAW, ulul azmi minar rusul. Di antaranya ada Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Rasul itu ujiannya banyak. Oleh karena setiap orang yang imannya tinggi, ujiannya lebih tinggi. Ya. Ujiannya lebih tinggi. Nabi subhanallah diuji dari mulai kecil diuji. Dalam kandungan bapaknya wafat. Ketika lahir, tidak lama kemudian umiknya wafat. Ya, kemudian diasuh siapa? Kakeknya. Kemudian tidak lama kemudian kakeknya meninggal, diasuh paman. Terus begitu. Ya, sehingga ada yang disebut dengan amul husni. Ya, tahun-tahun kesedihan yang dialami oleh Rasul SAW. Oleh karena ketika itu Rasul langsung dihibur ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha ya, kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diketemukan dengan Nabi Isa, diketemukan para nabi ya. Kemudian di sana turunlah perintah atau syariat tentang salat. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sabarnya para sahabat? Iya. Ammar bin Yasir itu mempertahankan kalimat tauhid, la ilaha illallah, disetrika punggungnya. Ya. Kira-kira ada nggak di sini yang pernah disetrika sama gurunya? Tidak pernah ya, kawan. Sabar. Ammar bin Yasir. Ketika itu Islam belum kuat, sehingga Nabi belum bisa berbuat apa-apa. Hanya kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu nanti adalah di surga. Subhanallah. Kita tidak masalah ya ikhwan, sekarang kita susah, kita pahit, tapi tempat kita di surga, kita tidak masalah. Nah, itu orang beriman begitu. Karena memang dunia ini bukan tempat kita. Ya, ad-dunya sijnul mukmin, kata Nabi. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Apa artinya? Kita tidak bebas melakukan sesuai syahwat kita. Ada kemudian aturan syariat yang mengatur. Ya. Kita misalnya tiba-tiba pengen bunuh orang. Ya. Enggak tahu bawaannya pengen bunuh orang aja. Ya, syariat mengatur, tidak boleh, dosa besar. Subhanallah. Ya. Kalau kemudian kita bebas, tidak ada aturan syariat, rusak ini alam semesta ini, rusak negara ini. Ya. Ada kemudian saya pengen, tidak tahu bawaannya kalau lihat uang teman itu kita pengen ngambil aja gitu. Nah itu gimana itu? Ya, subhanallah. Ya. Ini gimana subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, ya rahimani wa rahimakumullah. Ini ada aturannya. Oleh karenanya, ya dunia bukan tempat kita nanti. Ya, di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Beda dengan orang kafir. Dunia itu bagi mereka adalah surga. Karena mereka diulur oleh Allah, istidraj. Ya, betapa banyak orang kafir lebih kaya daripada kita, iya atau tidak? Iya. Sekarang yang paling kaya kira-kira orang Muslim atau kafir? Ya banyak kafir. Ya. Yang menguasai, ya kemudian PT-PT yang menguasai hal-hal yang besar itu banyak kafir. Yang punya perusahaan Facebook, WA itu orang kafir atau Muslim? Orang kafir. Surga bagi mereka, ya dunia ini. Tapi ketika mati, ya tidak ada tempat bagi mereka, langsung dikebuki, ya langsung sudah, ya langsung dikebuki sudah, ya tidak ada tempat bagi mereka. Ya. Oleh karena kita sabar hidup di dunia ini, sabar, beramal saleh, ya taat kepada Allah. Memang berat ujiannya, ya berat sekali. Akan tapi kita sabar. Paling lama berapa? Paling lama berapa tahun? Ya, antum pengen usia berapa tahun?
Kira-kira, ya. Paling lama kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Itu aghlabiyah kebanyakan. Ya, wa aqallu man tajawaza dzalik. Sangat sedikit yang lebih dari itu. Kalaupun ada bonus. Ya. Bahkan banyak yang wafat sebelum 60. Ya atau tidak? Nah. Ya. Oleh karena subhanallah, sebentar saja. Adapun kehidupan di akhirat kekal selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Ya, subhanallah. Karena kan kita sabar. Ya. Apalagi di pondok pesantren harus banyak sabar. Ya, tidak seperti di luar. Kalau di luar itu kan ya bebas mau ngapain. Kalau di pondok kan ya ada peraturan. Ya, mau melanggar sedikit kena semprit, prit. Nah, tidak boleh. Ya, harus sabar. Itu untuk kebaikan kita. Ya, bukan untuk kemudian mengekang. Ya, Ataib, masya Allah. Ya, sudah diseprit itu. Ya, adzan. Nah, adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Tafadhal. Ya, begitu kemudian Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebutkan akhlak tentang kasih sayang. Ya, kasih sayang. Double. Ya, satu aja gitu. Nah, jadi di dalam Al-Quran disebutkan kemudian ya akhlak berkasih sayang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, rendahkanlah ya dirimu dengan rendah ya untuk berkasih sayang. Kemudian doakanlah keduanya. Ini tentang orang tua. Ya. Kemudian doakan keduanya karena kedua orang tua kita telah mendidik, merawat kita dari mulai kita kecil, bayi. Subhanallah. Mereka sabar. Ya, berkasih sayang. Rasulullah SAW sangat menyayang, sangat penyayang. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW ya bersama anak kecil itu sering mencium anak kecil. Ya, jadi kalau antum lihat anak kecil cium aja nggak apa-apa. Ya. Yang bayi ya, jangan kemudian yang agak ya dia umurnya sudah 17 tahun tapi kecil, kemudian dicium ya musibah. Ya. Anak kecil masih bayi 1 tahun, nah itu tidak apa-apa dicium. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan. Ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, waktu masih kecil. Nah, kemudian di samping Rasulullah SAW ada seseorang yang bernama Aqra' bin Habis. Ya, Aqra' bin Habis At-Tamimi. Ya, terheran-heran gitu melihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Kemudian beliau mengatakan, Aqra' bin Habis ini ya, innali ya fima makna innali asyara minal walad. Saya ini punya 10 anak. Maqabaltu minhum ahad. Dah pernah saya cium 10-10-nya. Ini bapak ndak kena ini. Ya. Ya, kurang perhatian sama anaknya. Jadi salah satu bentuk perhatian kita menyayangi anak kita, kita cium anak kita kemudian apa ya? Subhanallah. Terheran-heran dengan akhlak Rasulullah SAW yang sangat mulia, sehingga ya kemudian ditirulah ya Rasulullah SAW. Itu diantara sifat kasih sayang. Belum lagi dengan para sahabat yang lain yang masih kecil. Ya, ketika itu Rasulullah SAW biasa ya boncengan gitu ya, boncengan dengan anak kecil. Kemudian tidak hanya sekedar dibonceng gitu aja, tapi diajari kebaikan. Jadi Rasulullah SAW itu ya tidaklah
ada kesempatan kecuali ada disisipkan hal-hal yang baik. Jadi enggak sia-sia gitu loh. Ya, gendong anak, ya anaknya ngajikan, diajari dibacakan hadis-hadis ya. Misalnya anaknya dibonceng, ya diberikan, nak begini nak, nanti kalau besar begitu dan begini ya, subhanallah, kebaikan semuanya. Itu bentuk rahmat itu. Ketika ada guru kita yang perhatian dengan kita, menunjuki kita tentang kebaikan dan kebaikan, itu berarti guru kita itu sayang sama kita. Ya. Jika seandainya tidak ada yang sayang sama kita, udahlah, ya mau masuk neraka, biarkanlah. Ya, tidak peduli saya. Itu dah sayang itu. Ya, dari bentuk kasih sayang. Ketika kita berbuat salah, ditegur. Jadi ketika kita ditegur, dihukum dengan kesalahan kita, itu bukan berarti guru kita benci loh dengan kita. Itu sering disalahpahami. Ya, justru guru kita itu sayang, cinta kepada kita karena tidak mau kita terjerumus ke dalam neraka Allah ya azza wajalla. Jika seandainya tidak ditegur, kemudian terus-terusan istiqomah di atas kesesatan, istiqomah di atas kemaksiatan, apa kira-kira akibatnya? Ya, waliyadzubillah. Oleh karenanya, ya, subhanallah. Itulah ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sifat kasih sayang. Kemudian beliau juga menyayangi istrinya, ya, para sahabat yang lain. Bahkan bentuk kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang yang tidak tahu, ya, ini cara menegurnya ini ajib, cara menegurnya ini masya Allah, ini menunjukkan keluhuran akhlak yang mulia. Ya, kisah yang sangat masyhur ya, tentang Arab Badui, ya, kencing di masjid. Bayangkan Arab Badui ini kan, ya namanya orang desa, ya, jadi tidak tahu masjid itu, ya, nggak tahu kalau tempatnya sholat, ya. Udah kebelet aja pokoknya, ya, kencing. Ya namanya fitrah ya. Ketika masjid kemudian ada kencing di pojok, waduh, para sahabat ini sudah mau menegur gitu ya. Tapi Rasulullah SAW ditahan. Ya, sama Rasulullah SAW ditahan, jangan. Ya, biarkan dulu sampai selesai. Ya, barulah setelah selesai, ya, disuruhkan para sahabat mengambilkan gayung untuk disiram, barulah dia dinasehati. Ya. Banyak hikmahnya ya, ikhwan. Kalau seandainya ketika itu dia langsung ditegur, ya, kemudian dia kaget, kencingnya kemana-mana. Awalnya dia menghadap ke sana karena kaget, ya, kita yang dikencingi. Ini hikmahnya ini. Ya, ini Rasulullah SAW luar biasa ya, ikhwan. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW. Sehingga biarkan, ya. Ya namanya orang kalau sudah kebelet mau gimana lagi ya? Ya. Kalau antum nih sekarang di kamar mandi, digedor-gedor, marah enggak? Ya marah, ya. Pengen nyemprot aja rasanya. Ya, namanya ini masih kebelet loh, belum selesai. Jangan digedor-gedor, sabar. Nah, sama dengan orang seperti itu. Ya, kalau kemudian langsung ditegur, najis kemana-mana, ya, jadi tambah kotor masjid dan lain sebagainya. Subhanallah, lemah lembut. Kemudian beliau nasihati, ini adalah masjid, tempatnya sholat, beribadah kepada Allah, tempatnya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini luar biasa akhlak Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara akhlak dalam Al-Quran adalah memiliki sifat pemalu. Ya, al-haya, ya, kulluha khair. Sifat pemalu ini semuanya baik. Ya. Tapi jangan kemudian malu dalam hal yang hak. Ya. Jadi malu yang sifatnya yang benar, bukan malu tidak pada tempatnya. Ya, betapa banyak kita memiliki sifat malu tapi tidak pada tempatnya. Ya. Tidak paham pelajaran karena malu. Ya. Fahimta? Na'am. Ya, padahal tidak paham. Astahyi Ustaz, ya, malu. Itu malu tidak pada tempatnya. Kalau tidak paham, angkat tangan. Ya, ma'dziratan ya Ustaz. Ya, ma fahimtu syai'. Ya, ma fahimtu syai' min awalihi ila akhirih. Kalau ini terlalu polos, ya.
berarti dia tidur itu tadi. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, apalagi masalah din ya, ini jangan malu ya ikhwan. Kalau antum malu, ya, kemudian antum salah paham, bahaya. Ya, bahaya. Apalagi yang di kelasnya ngantuk, pas pelajaran bahasa Arab, ya, kemudian antum ngantuk. Salah satu contohnya misalnya, ya, ustadznya mengatakan, habbatus sauda dawaun likul lidah. Habba sauda, jintan hitam itu obat segala penyakit. Belakang ngantuk, ya. Kemudian dia nulisnya bukan habba, titiknya ditambahi satu, hayatus sauda. Ya, ular hitam obat segala penyakit. Naam, obat mati. Sebelum antum diobati, mati duluan. Nah, ini bahaya ini. Ya, bahaya. Oleh karenanya ketika pelajaran tidak bisa kita ngantuk. Karena salah titik, kalau bahasa Arab ya bahaya. Cuma salah titik loh. Ya, itu bisa menggeparkan dunia itu. Oh, iya. Ya, ada suatu cerita ya. Ya. Jadi ada orang yang nulis ke istrinya, ya zaujati, ya. Salah dia, salah huruf, satu huruf. Ya zaujati ar-rabi'ah katanya. Waduh. Pulang-pulang, masya, bonyok dia. Hanya cuma salah satu huruf. Dia pengennya kan so sweet gitu lah, mesra, ya zaujati. Harusnya ar-ra'i'ah. Ya, yang cantik, ya, yang apa namanya? Ya, ra'i'ah kan, ra'i'ah cantik, ya, kemudian dia memiliki kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi salah huruf, jadi Robi'ah. Ya, wahai istriku yang keempat. Waduh. Wah, ini bahaya, ya. Jadi kalau mau gombal sama istri, itu perhatikan dulu titiknya. Ya. Bisa-bisa mau gombal tapi antum jadi gombal. Ya. Subhanallah. Ini salah satu ya. Jadi kemudian kalau misalnya enggak paham, tanya ya. Semisal di antara ya sahabiat ya. Sahabiat itu ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi minal haqqi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk menjelaskan yang hak. Ya. Jika wanita melihat air ketika bangun, apakah dia mandi janabah? Naam. Jika memang melihat air, yaitu artinya mungkin jika mimpi basah atau yang lain. Ya, bertanya. Ya, jangan sampai kemudian malu, merasa ini aib dan lain sebagainya. Kalau antum tidak tahu, bertanya. Meskipun tidak harus bertanya di forum umum, mungkin ketika selesai pelajaran, kalau ada masalah pribadi, bertanya kepada Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang memang betul-betul pertanyaan, ya, bukan hanya sekedar basa-basi dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan malu, ya. Adapun malu-malu yang benar, ya, makin ini baik, ya. Kita misalnya malu kalau keluar pondok, ya, pakai celana pendek, ini malunya benar, ya. Apakah pantas anak pondok keluar pakai celana pendek? Nggak pantas, ya. Itu diantara khawarim al-muru'ah. Diantara khawarim muru'ah, anak pondok nggak pakai peci, ya. Makanya jangan sampai nggak pakai peci lagi. Yang sekarang nggak pakai peci, ya, harus pakai peci. Itu diantara bentuk adab, ya, anak-anak pondok, ya, ciri khas, ya. Maka kita harus menjaga itu, ya. Subhanallah. Maka itu kita harus seperti itu. Malu misalnya keluar pondok pakai bantalun, celana jeans ketat, ya, bajunya baju syaitan, kan celananya jin, ya, bajunya baju syaitan, ya. Harusnya malu, ya. Anak pondok ya harus penampilan seperti anak pondok, pakai jubah atau pakai komis, ya, ya, pakai celananya yang tidak ketat, sirwal, ya, pantaslah begitu, ya. Jadi harus dijaga muru'ah, apalagi kita kemudian bertemu dengan masyarakat awam,
ya, ada pondok. Yang dinilai itu kemudian satu orang kadang pondoknya langsung dinilai jelek. Ya, apalagi kemudian kita tertawanya terbahak-bahak. Ya. Itu ketika kita di Mesir dulu, tertawa terbahak-bahak di jalan itu aib. Ya, itu aib sekali. Ya, tertawa terbahak-bahak, ya. Itu aib kalau di jalan ya. Ya kalau di rumah silakan habiskan sudah tidak apa-apa. Ya, tapi kalau di jalan ketemu orang itu aib. Itu aib. Maka kita harus tahu ya, di mana tempat kita ya bertempat, ya di situ kita menjaga, ya mana yang kira-kira di situ ini tidak baik, ya. Pernah suatu ketika, ya ini cerita yang ya selalu saya ingat, ya insya Allah tidak akan pernah saya lupakan. Ini kisah nyata. Jadi subhanallah, di Mesir itu, ya kita kan kalau di Indonesia pakai sarung biasa ya, biasa atau tidak? Nah biasa saja, apalagi ya di Jawa Timur, kan saya asli di Jawa Timur. Itu rasanya kalau sholat udah pakai sarung itu dilihatin orang. Ya kalau di Jawa Timur ya. Kalau mungkin di Jawa Barat atau di wilayah-wilayah yang tidak. Ya. Karena memang subhanallah sudah sangat ma'ruf sekali pakai sarung. Nah ketika di Mesir ya saya pakai sarung. Ya biasalah. Ya. Saya belum tahu anak baru ya, maba biasa, mahasiswa baru. Ya masih polos gitu lah. Ya masih polos. Saya ke masjid. Ya, awal-awal itu saya ke masjid. Saya keluar ke masjid, subhanallah. Banyak pandangan mata melihat saya. Ibu-ibu, emak-emak itu melihat saya. Ya, ini ada apa? Dalam hati, mungkin karena saya ganteng gitu loh. Dalam hati ya. Ya kita kan pede gitu loh. Harus pede, percaya diri, ya. Saya cuekin aja, saya enggak kenal juga. Kok ngeliatinnya sambil ketawa, gini-gini gitu loh. Wah ini ada apa ya? Biarin mas. Ya. Akhirnya saya sholat. Nah, baru setelah sholat saya dipanggil oleh Syekh. Ya, salah satu guru kita. Jafar, tahan. Nah Syekh, limada? Nah, limada labis tahada al-izar. Ya. Kenapa kamu pakai sarung sholat katanya? Dia Syekh, ini biasa Indonesia. Lah, huna laisa bi'adi. Di sini tidak biasa. Orang pakai sarung itu mau berhubungan intim. Bayangkan itu. Langsung, waduh. Pantes ibu-ibu ketawain saya. Masa iya mau berhubungan intim di masjid? Wah ini. Dari situ, ya, dari situ saya trauma pakai sarung. Ya, trauma saya. Subhanallah. Ya. Itu pengalaman ya pahit lah kira-kira. Bayangkan, makanya di setiap tempat kita harus menjunjung adat di situ. Selama adatnya kan tidak bertentangan dengan syariat. Ya, di sana ya biasa pakai jubah, pakai celana. Tapi kalau pakai sarung itu tidak bisa di muka umum. Ya, jadi bahan ketawaan kita. Ya, subhanallah. Saya akhirnya waduh, lah pantas ibu-ibu lihat saya terus. Ya. Berarti saya tidak ganteng ternyata. Subhanallah, ya. Jadi kita harus punya malu, ya, punya sifat malu, ya. Karena sifat malu itu baik semuanya, ya. Sifat malu itu baik semuanya, ya. Karena kalau kita tidak punya malu, maka kita akan ya berbuat sesuka kita. Ya. Di Mesir itu bukan mahram kemudian berduaan itu aib. Ya, aib sekali. Itu ketika dulu ya, zaman-zaman dulu saya masih menjumpai itu orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu di jalan. Orang itu kelihatan ya, yang sudah mahram, yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Itu kelihatan. Ya. Enggak tahu, mereka tahunya dari mana, saya juga enggak tahu. Ya. Pokoknya adalah gerak-geriknya. Ya. Mungkin kalau yang belum menikah itu masih jalannya itu agak berjauhan sedikit, ya, tapi masih gandengan tangan gitu lah, ya. Jadi kemudian ditegur, ya, ada aib. Saya pernah di depan mata kepala saya. Jadi ada orang Mesir itu gandengan gitu, ya mungkin pacaran atau apa gitu ya, itu ditegur.
Haram ada, haram, aib. Wih, saya dalam hati, masya Allah keren juga orang ini, ya, subhanallah. Iya, masih memiliki kecemburuan, ya. Akan tapi sekarang kan zamannya sudah masya Allah, ya, itu sudah menurun, ya, sudah menurun, ya. Hal-hal yang dahulunya aib menjadi sekarang hal yang biasa, ya, subhanallah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan kemaksiatan ya kita harus malu, ya. Misalnya kita ya tidak menjaga syariat lah, keluar pondok merokok, malu harusnya, maksiat, ya. Kemudian karena di pondok kan tidak boleh isbal, kemudian di pondok tidak keren, sekarang ini trennya isbal, ya, isbal kemudian, malu kita harusnya itu, ya. Kita sudah tahu syariat, kemudian kita tidak mengamalkannya, ya, itu kita harus malu, sifat malu, kita harus memiliki sifat malu, ya, al-haya, ya, subhanallah. Itu di antara akhlak-akhlak Al-Quran. Di antara yang berikutnya yaitu, ya, senantiasa bersyukur, ya, bersyukur. Wa itta'adzana rabbukum la in sya'akartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah, ya. Bahwasanya jika kalian bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambah nikmat, ya. Jika kita kufur, Allah akan hilangkan nikmat itu. Kita bersyukur ya ikhwan, masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Cobalah antum lihat, ya, teman-teman antum lah di kampung. Teman-teman antum di kampung, lihat, pikirkan siapa yang pernah berteman dengan antum. Ya, apakah dari mereka diberikan kenikmatan seperti antum? Bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis-hadis, bisa belajar adab, bisa belajar Islam dengan baik. Apakah teman-teman itu diberikan nikmat seperti kita? Tidak ya ikhwan. Kita harus bersyukur itu. Kita harus bersyukur, betul-betul bersyukur. Ya. Ini subhanallah. Ini masa depan yang luar biasa, ya, yang akan menjadikan kita generasi yang terbaik. Ya, generasi emas yang akan meneruskan estafet dakwah salafiyah nanti ke depan. Ya. Karena antum semuanya, para syabab, para pemuda nantinya akan meneruskan estafet dakwah ini. Guru-guru kita yang sepuh ya bakalan wafat, ya, bakalan wafat. Nah, antumlah nanti penerusnya. Karena tidak semua kita terus hidup, gitu loh, ya. Pasti ada saatnya, ya, masing-masing akan mengalami kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jadi mati itu sudah kepastian, ya. Jadi bukan permasalahannya kita mati atau tidak mati, tapi masalahnya siap nggak kita mati. Ya, banyak di antara manusia, ya, disifatkan oleh Nabi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dengan dunia tapi takut mati. Ya. Oleh karenanya dengan kita belajar, ya, kita bisa bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur, kalau nikmat Allah ini dihitung tidak akan bisa, ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Ya. Kemarin Covid, ya, corona. Itu kan salah satu gejalanya itu apa? Mengap itu loh. Sesak. Itu kan sampai antri oksigen. Subhanallah. Bayangkan ya ikhwan, kalau seandainya antum sekarang bernapas bayar, kira-kira antum bayar berapa? Sanggup enggak antum? Ya, sedetik misalnya bayar 2.000. Antum sudah bernafas berapa? Ya. Berapa yang antum akan keluarkan untuk Allah Azza wa Jalla? Untung gratis. Nikmat penglihatan. Coba nikmat penglihatan ini bayar. Nikmat penciuman, coba kita bisa mencium ini bayar, subhanallah. Lihat, bersyukur ya ikhwan. Bisa jalan, betapa banyak orang yang tidak bisa jalan. Bisa melihat, betapa banyak orang yang tidak bisa melihat. Ini kita syukuri semuanya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan kehidupan kita ini sehingga kita tidak bersyukur, kufur nikmat. Ya.
ngeluh aja kerjaannya, ya. Sudah jalani aja. Apa yang ada itu jalani, sabar, ya. Kemudian minta pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya. Kelak Allah akan membalas segala jerih payah antum, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun itu sedikit, ya, pasti dia akan mendapati balasannya. Barang siapa yang beramal keburukan walaupun sedikit, pasti dia akan mendapati juga balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itu diantara sebagian, ya, akhlak-akhlak dalam Al-Quran, dan itu semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad SAW akhlaknya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, semuanya, syukur, sabar, istiqomah, amanah, jujur, tawadu, subhanallah, banyak sekali, berkasih sayang, ya. Dan akhlak itu terbagi menjadi, ya, 5, menjadi 5, ya, terbagi menjadi 5. Akhlak ma'allah, akhlak kepada Allah, ya. Tentunya akhlak kepada Allah, ya, tidak boleh kita mensekutukan Allah, tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian, ya, akhlak kepada Rasulullah, ya, dengan cara kita mengikuti ittiba, kemudian kita selalu mencontoh, ya, perilaku beliau, ya, seperti kajian-kajian seperti ini, ya, kita menyebutkan keindahan akhlak-akhlak beliau. Lalu kemudian akhlak kepada diri sendiri, ya, akhlak kepada diri sendiri. Lalu yang keempat, akhlak kepada umumnya manusia, ya, bermasyarakat. Nah, yang terakhir, akhlak kepada al-kaun, yaitu alam semesta, ya. Jadi subhanallah, di Islam ini lengkap, ya. Sampai kepada alam kita harus berakhlak. Dalam sebuah hadis, ya, Rasul SAW mengatakan, ya, ini tentang akhlak, contoh, ya, contoh tentang akhlak kita kepada alam, lingkungan sekitar, ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah kalian kencing di air yang menggenang, ya. Nah, ini termasuk di antara kita berakhlak kepada alam. Jika ada air menggenang, itu jangan kencing di situ, ya. Tidak boleh. Kemudian lalu antum wuduk di situ, tidak boleh, ya. Menjadi najis, kemudian nanti juga bisa berpenyakit dan lain sebagainya. Subhanallah, ya. Di antara akhlak kepada manusia, ya, ini terbagi-bagi juga, ya. Termasuk di antara akhlak, ya, sesama teman, kepada keluarga, ya. Kalau sesama teman, ya, kita harus, ya, saling menghargai, saling menyayangi. Subhanallah, ya. Ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian akhlak kepada keluarga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum, ya, li nisaikum. Ya, aku adalah orang yang terbaik, ya, yang berakhlak kepada keluarga. Jadi Nabi itu bukan hanya berbicara berteori tidak, tapi prakteknya Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat nyata, ya. Subhanallah, bagaimana akhlak beliau terhadap istrinya Aisyah radhiyallahu an, ya. Rasulullah SAW itu adalah pemimpin umat Islam. Beliau diantara kemudian panglima perang, memimpin jihad fisabilillah, ya. Beliau juga imam sholat, itu di luar. Ketika sampai di rumah, beliau adalah apa? Sebagai kepala rumah tangga, ya. Sehingga beliau, ya, mengayomi istrinya, berkasih sayang terhadap istrinya dan anak-anaknya, luar biasa,
Ya. Bahkan kata Aisyah, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya sering bantu pekerjaan istri. Ya. Ya apa-apa sekali-kali. Ya, bapak-bapak ya sering bantu tugas istri misalnya, ya bantu ngepel, bantu nyapu, bantu cuci piring dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Bukan aib. Ya, masa ustadz cuci piring? Ada aib itu. Biasa saja. Di pondok dulu sudah biasa nyuci piring, nyuci baju, ya. Biasa saja. Ya, justru kita sekarang di pondok ini melatih untuk itu. Ya. Apalagi misalnya kalau masak sendiri, ya, ketika istri kita sakit, biarkanlah dik abang yang masak. Wah, begitu. Ya lah, antum udah bisa masak, ya. Puasa antum. Ya. Masak, makan kerupuk aja ya, Dik. Wah, enggak seru. Kalau ya enggak seru. Coba kalau antum terbiasa bisa masak misalnya, ya. Biar abang yang masak, Dik, Indomie goreng. Ya, enggak apa. Yang penting kan bisa. Ya. Jadi subhanallah, bantu tugas istri. Sehingga ya kita menjadi teladan, kemudian kita juga menjadi contoh bagi anak-anak kita. Kita ajak anak kita ke masjid, kita ajak kemudian keluarga kita untuk taat kepada Allah. Subhanallah. Ya, begitulah potret di antara kehidupan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ceritakan semua ya bisa enggak tidur kita ini. Ya. Oleh karenanya, itulah di antara sebagian ya yang kita sebutkan dalam Al-Qur'an itu semua ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kata ibunda kita, kana khuluquhu khuluqul Qur'an. Tapi tidak boleh ya kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an berjalan. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Perkataan itu tidak boleh karena konsekuensinya kalau kita mengatakan Rasulullah Al-Qur'an berjalan berarti Al-Qur'an makhluk. Ya. Sedangkan Al-Qur'an bukan makhluk. Cukuplah dengan bahasa Aisyah kana khuluqul Qur'an. Ya, akhlak Nabi tercantum di dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an itulah akhlak Nabi. Nah, jadi bahasanya kita harus perhatikan. Ya, kadang sebagian ada yang menyebut ya Nabi itu adalah Al-Qur'an berjalan katanya. Ya. Tidak boleh. Ya, karena Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk dan ini akidah Ahlussunnah. Imam Ahmad mempertahankan akidah ini di penjara ya kawan. 28 bulan. Ya, bukan hanya di penjara kemudian dapat fasilitas wifi, ya, AC, enggak. Disiksa. Ya, disiksa. Subhanallah. Sekarang kan enggak. Para koruptor itu kan kalau di penjara enak itu. Kasurnya empuk, dapat makan gratis, ya. Hanya cuma pindah tidur aja. Ya. Subhanallah. Kalau ulama dahulu, ya, luar biasa. Betul-betul di penjara, betul-betul merasakan kesusahan. Beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketika itu berusaha dirusak oleh firqah-firqah sesat, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya, ya, nah kita jangan sampai salah sebut. Ya, jadi akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya ya termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Semua akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang indah di dalam Al-Qur'an itu sudah diterapkan, itu sudah dicontohkan. Ya, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ya. Oleh karena kita tidak usah mengidolakan yang lain sudah. Nabi idola saya. Ya, ketika ditanya, ya siapa idola kamu? Nabi Muhammad SAW. Bangga. Jangan kemudian siapa idola kamu? Lionel Messi. Salah itu. Ya. Cristiano Ronaldo. Waduh. Ya, orang kafir, enggak sholat, ya kencingnya enggak bersih, kok diidolakan? Ya. Iya. Orang kafir itu enggak bisa cebok. Ya. Sahih ini. Ya, sahih. Ya kalau enggak salah di Jerman itu ada orang mu'alaf masuk Islam gara-gara ya beliau kerja di laundry. Ya, setiap mencuci pakaian orang muslim enggak bau. Ya, karena orang muslim kan dicuci, ada syariat cebok. Ya. Kalau orang kafir kan enggak. Ya. Enggak apa-apa wis, ya. Los ya, terus gitu ya. Nah, jadi
Subhanallah. Ya, itu dari situ subhanallah. Itu akhlak yang mulia, kebersihan dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah kita berusaha meneladani. Ya, cukuplah beliau menjadi teladan kita, favorit kita, idola kita, ya. Kemudian kita bukan hanya mengidolakan, tapi tidak mau mengikuti sunnahnya. Bukan hanya itu, mengidolakan, berusaha mencintai, mengikuti sunnahnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cukuplah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai idola kita, ya, yang akan kemudian itu ditanya nanti di alam kubur, ya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Siapa panutanmu? Ya, kalau kita betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sejati, ya, maka kita akan menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Ya, oleh karenanya, ya, dengan kita belajar sekarang, ya, semoga kita bisa meneladani, ya, akhlak di setiap gerak-gerik kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Kalau kita bisa kemudian mencontoh, mempraktekkan, ya, kitab yang sangat bagus yang mungkin bisa dijadikan bahan bacaan atau mungkin dikaji, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, karakteristik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu perawakannya bagaimana, rambutnya bagaimana, ya, kemudian pakaiannya bagaimana, itu ada semua di sana, ya. Oleh karenanya wajib santri harus selesai kitab sejarah walaupun satu. Ya, jangan sampai lulus pondok tidak pernah hatam kitab sejarah Nabi. Ya, harus diwajibkan. Ya. Tolong para ustadz, tolong diwajibkan. Ya. Hatam dari A sampai Z, misal minimal Rohiqul Maktum. Baca dari A sampai Z. Ya. Aib anak pondok misalnya tidak hatam itu. Ya. Antum di pondok 6 tahun sudah hatam kitab apa tentang sejarah Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Ya, aib. Ya. Minimal antum bisa jawab. Ya. Yang misalnya Mu'asir itu kan Mu'asir. Ya, itu tapi menang itu, juara 1 itu. Terbaik, kitab terbaik sirah. Ya, karyanya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Maktum. Kalau misalnya Ustaz kurang bahasanya susah Ustaz, kalau pakai bahasa Arab, gak apa-apa, bahasa Indonesia. Ya, misalnya begitu. Ya, kalau boleh, ya. Tapi kalau tidak boleh, gak apa-apa bahasa Arab. Ya, justru melatih kita. Ya, ataupun sirah-sirah yang lain. Ya, sirah Ibnu Hisam. Itu ya agak-agak sudah. Ada yang lebih ringkas, tidak masalah. Yang penting kita tahu dari A sampai Z bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hanya kemudian mengaku cinta tapi tidak kenal. Ya. Oleh karenanya, ini banyak orang-orang seperti ini. Ya, apalagi sekarang, ya. Orang hanya sekedar kemudian memperingati, tapi ketika ditanya bagaimana sifat salat Nabi, ya begitu, ya, ya begitu, apa begitu itu, ya begitu, ya. Jadi, ya itu kan tidak merealisasikan begitu, ya, minimal ya ketika kita betul-betul mencintai, ya kita tahulah ajaran-ajaran beliau, syariat-syariat beliau, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah kepada kita sehingga kita bisa meneladani, ya, akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, yang mulia, ya, baik, ya, dari sisi ibadah, muamalah, ya, dan yang lainnya. Ya, kita harus meneladani, apalagi dalam sisi dakwah. Ya, jangan sampai nanti kita lulus pulang kampung berdakwah kemudian tidak mengikuti sebagaimana dakwanya Rasul SAW. Dakwanya Rasul adalah dakwatut tauhid. Ya, dakwatut tauhid menyerukan orang, ya, dari penyembahan kepada manusia, penyembahan kepada berhala menuju peribadatan hanya kepada Rabb semesta alam, Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Ya. Kemudian Rasul SAW itu dakwanya bil hikmah, dengan hikmah. Ya, dengan hikmah, lemah lembut, ya. Tidak kemudian kasar, keras gitu, ya. Hikmah itu apa sih? Ya, wad'u syai'
fi mawadhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ada beberapa tipe orang ya tentang menyikapi tentang masalah hikmah. Yang pertama berlebihan, tidak hikmah. Yang pertama ini tidak peduli dengan hikmah. Ya, yang penting amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, baru selesai mondok, kemudian pulang kampung. Ya, melihat bapaknya, ya namanya masih awam, ya masih merokok, ya. Kemudian langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Nggak tanya kabarnya bapaknya dulu, Pak, rokok hukumnya haram, langsung dicabut dari mulutnya. Wah, kira-kira antum diusir lagi atau tidak? Usir itu. Ya. Harusnya assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak? Sudah kangen lama tidak ketemu, ya. Ya, barulah kemudian. Ya sepertinya kan kurang nyaman lah Pak kalau kita ngobrol dengan bau rokok. Nah kan kayak gitu enak. Ya. Oh ya udahlah rokoknya Bapak matiin. Nah kan gitu. Nah itu dari tadi yang saya inginkan Pak. Itu kan hikmah. Jangan tiba-tiba cabut gitu. Itu enggak hikmah itu. Iya, enggak hikmah. Misalnya kemudian ada acara-acara di kampung misalnya. Ya, acara-acara mungkin enggak disyariatkan, ya. Karena antum baru pulang pondok biasa semangat, antum datang, masya Allah. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ini bid'ah, ini sesat. Kira-kira antum mati atau selamat? Ya, itu terkadang orang tidak peduli dengan hikmah ini, serampangan, ngawur, wallahi ngawur. Ya. Bukan begitu caranya dakwah. Ada caranya. Ada step by stepnya. Seperti antum belajar, kan ada caranya. Tidak mungkin antum tiba-tiba ya habis bayi langsung lari. Kan ada merangkak dulu, baru belajar jalan. Kemudian ya jalannya masih jatuh, habis itu lancar, habis itu baru lari. Kan begitu. Dakwah itu begitu, pelan-pelan dulu. Ya, yang mana yang paling urgen disampaikan dulu. Kita ambil hati masyarakat dulu, begitu. Ya, jadi harus hikmah. Ya. Dan itu adalah ajaran Rasul SAW. Ya, yang sering kita lupakan. Nah, kemudian ada juga orang yang ya terlalu berlebihan dalam hikmah. Ya, terlalu berlebihan ketika berdakwah di tempat orang-orang judi. Ya, dia ikut nimbrung, ya, ayo main bareng, Ya, ketika kita tanya, nah, akhi kenapa antum main judi? Ini hikmah, biar mereka dengar dakwah saya. Itu enggak hikmah itu, berlebihan. Apakah kalau antum dakwah di tempat pelacuran antum nyoba dulu? Kan enggak begitu, enggak hikmah itu. Ya, jadi hikmah itu bukan begitu. Ya, hikmah itu tetap kita menjaga prinsip. Ya, kita harus menjaga prinsip akidah, prinsip manhaj dan sabar. Ya, kemudian lemah lembut, itu hikmah. Jadi tidak nyemplung. Apa nyemplung? Tidak kemudian mencebur di acara-acara, di tempat kemaksiatan. Tidak begitu. Semisal ada acara ini diundang, ini ikut ya. Ayo antum main ini tak. Ya, saya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, tidak usah datang, tidak perlu datang. Itu bukan hikmah itu. Ya, tapi datang di kesempatan yang lain besoknya. Mohon maaf kemarin saya tidak datang karena memang ya di pondok ya ketika itu diajarkannya ya saya nyari-nyari di beberapa kitab belum ada ajaran seperti ini. Maksudnya ritual seperti ini. Jadi ya saya belum bisa mengamalkan ya. Jadi begitu Tapi insya Allah saya masih bisa bersahabat, ya, bertentangan baik dengan antum. Ya. Buktinya ini saya datang, ya besoknya atau sehari sebelumnya. Sehingga ketika acara-acara berikutnya antum sudah diundang. Jadi begitu, ya. Nah, jadi itu hikmah. Jadi ada kemudian yang tengah-tengah, ya, yang tidak berlebihan, tidak kemudian meremehkan, ya. Tepat dalam berkata-kata, dalam berbuat tepat. Betul-betul meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Nah, itu yang harus perhatikan
Nah, itu tugas kita. Ya, antum sekarang kan cari ilmu. Ketika lulus wajib zakat ilmu. Ilmu itu ada zakatnya, disampaikan. Ya, disampaikan. Jangan sampai kemudian antum ya tidak menyampaikan ilmu, tidak mau. Disuruh ngaji, ngajari Iqra. Lulusan mana? Ya akhi, Al-Wafa. Ayo ngajari Iqra. Gak level. Ya. Naudzubillah, naudzubillah. Tidak ada level-levelannya ikhwan. Ya, selama itu kebaikan, bermanfaat untuk umat, kita ambil peran di situ. Ya. Walaupun ngajar Iqra, ya, ngajar ini, yang penting kita mampu, yang penting sudah kita pelajari. Ya, kita sampaikan pelan-pelan dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus perhatikan sehingga kita betul-betul ya hidup ini bermanfaat. Ya, hidup kita ini nanti bermanfaat, ya seperti yang disabdakan oleh Rasul SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada jawab?